pemilik komplain, mau itu ada merek lainnya selain Greenstar, itu kalau Greenstar sendiri pengoperasian yang benar itu seperti apa, Pak? Oh, iya. Boleh disimulasikan kepada kami. Oke, pertama sebelum kita melakukan sesuatu, Ya. kalau kita ini kan mesin, kita harus ngecek oli mesin, Oke, siap. air, Ngecek oli, air. Nah. Ini tolong dicatat sahabatku sekalian, ngecek pasti. oli, air, kemudian terus air dan semua keadaan-keadaan yang memungkinkan kita aman untuk bekerja. oke, Kita jadi lihat, pastikan aman ya, dulu. ya, kita paling nggak memutar lah, mengelilingi unit ini. Apakah ada baut yang jatuh, ada oli yang netes? Nah, Oke. itulah yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang maintenance harus perlu ditekankan. Oke, nah ini yang sering dilewatkan atau dikesampingkan oleh banyak operator-operator di sana itu terkadang lupa untuk ngecek oli, ngecek air radiator, bahkan untuk mengelilingi unit ngecek sekitarnya. Lalu setelah itu Pak, Nah, itu kita akan mencoba, harus tahu fungsi-fungsinya. oke, Kalau fungsinya baru udah tahu, baru kita bisa mengoperasikannya. oke, langsung saja Pak, fungsi dan cara penggunaan yang benar itu seperti apa? Kita lanjut. Oke, setelah kita melihat semua kondisi unit, air, oli, dan semuanya lah yang ada di sekitar itu, ada kebocoran atau ketidaknyamanan dalam kita mengoperasikan, kita harus lihat. Oke, Ini ada kunci untuk men-startkan unit. Kalau kita mau memindahkan gigi, harus diinjek pedal ini. oh ini namanya pedal apa nih Pak? Namanya pedal brake sebenarnya. Pedal brake? Iya, pedal brake. Tapi diinjek sampai ke bawah, baru ditekan kanan kiri, Ya. baru kita memasukkan handle. Oke, Handle ini di sini ada 3 kecepatan. ya, Gear 1, gear 2, dan gear 3. oke, siap. Kita harus tahu kondisi keawalan yang harus kita kerjakan. Kalau memang keadaannya kering, bisa pakai gigi 3. Oke, jadi kecepatannya 1, 2, 3 itu ditentukan oleh jenis lahannya ya? Seperti apa? Kondisi lahan. Oke, kondisi lahan. Kalau kondisi sawahnya kering, bisa pakai 3. Oke, jadi itu yang patut digarisbawahi. Jadi untuk bekerja komben di lahan itu menentukan kecepatan gigi 1, 2, 3, kita harus menyesuaikan dengan kondisi lahan kita. Lanjut Pak Edi. Ini untuk memfungsikan pick up rail. Pick up rail itu apa Pak? Rail bar itu. Sisir? Untuk Oh, oke. memasukkan padi ke dalam feeder auger. Oke, jadi ini prosesnya di Maju atau turun aja. maju atau mundur? Iya, mundur. Oh, kalau maju itu turun, naik, Ah. mundur itu naik. Iya. Yes, ya. Kalau ini buat naikkan feeder auger Oke. atau bucket. Oke, jadi untuk menaikkan bucketnya depan itu menggunakan tuas ini. Caranya Pak Edi? Kalau ke depan dia turun, Ke depan itu turun, kalau ke belakang dia up. ke Dan belakang dia naik. dan ini juga buat steering, steer. Kalau kita ke kiri dia ini ke kanan sama ke kiri. Oh, jadi double fungsi. Buat steering juga, steer. Oke, jadi double fungsi itu sahabatku sekalian ya. Yang pertama untuk bagian depan itu fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan bagian. Nah, fungsi keduanya adalah untuk belok kanan dengan belok kiri. Oke, siap. Kemudian Pak Edi, di sini apa ini Pak? Ini monitor panel. Ini monitor Dashboard, panel. iya. Ini untuk mengetahui kalau di sebelah sini untuk BBM atau fuelnya, bahan bakarnya. Oh, jadi level bahan bakarnya bisa dilihat dari sini. Iya. Siap. Terus di sini ada, saya nyalakan boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Di on kan aja. Siap. Di sini buat RPM kecepatan. Oh, takometernya ini ya, Pak? Ya, tachometer. Oke, tachometer. Kemudian Sebelah sini untuk mengatur itu suhu. suhu. Jadi Iya. suhu mesinnya berapa? Iya. Itu bisa dilihat dari sini ya, Dari Pak? sini jangan sampai merah ini. Kalau merah ini sudah warning, ada perhatian. Berarti udah overheating. Oke. Harus kita harus istirahat. Oke, jadi yang perlu dicatat lagi sahabatku sekalian itu adalah suhu kerja mesin itu kita bisa melihat di layar monitor, di dashboardnya, di sini.
itu kita bisa melihat untuk suhu kerja mesinnya itu sekarang berapa. Jangan sampai berlebih sampai dengan ke garis merah. Kalau garis merah berarti overhead ya Pak? Iya. Oke. Apa yang harus dilakukan kalau mesin ini overhead? Kita standby kan, kita matikan mesin, kita cek oli, air. Siapa tahu oli dan air kita kurang, jadi engine atau mesin itu panas. Oke. Lanjut lagi Pak. Ya, di sini itu ada charging baterai. Charging baterai. Iya, kalau kita start, dinaikkan gasnya masih kedip-kedip, berarti ada problem di charging sistemnya. Charging sistemnya itu bisa alternatornya, bisa baterainya. Oh iya. Jadi sahabatku sekalian, ini adalah indikator untuk baterai. Nanti posisi hidup seharusnya mati ya Pak? Mati, iya. Kemudian lanjut Pak. Di sebelah sini untuk HM, hour meter. Jadi lama kita bekerja diukur dari sini. Oh, lama bekerja? Iya, lama bekerja. Itu dari mesin hidup dia sudah bekerja, HM-nya, hour meternya. Di sini ada apa nih Pak? Ini ada tanda keran. Jadi pressure oli, kalau pressure olinya ada kebocoran dia akan menyala. Berarti ini sewaktu mesin hidup akan mati otomatis dengan sendirinya. Iya. Kemudian lanjut Pak, ada tombol-tombol apa aja sih Pak selain 3 item ini? Yang di sini hanya klakson aja Mas Mito, sama ini apa? Ini cuma ada stop, sama kalau kita mau mematikan kita harus tarik tuas ini. Lanjut Pak Edi. Ini apa ini Pak? Ini untuk kecepatan. Iya, kalau kita maju berarti maju ke depan. Kalau kita mundur, geserkan mundur, dia akan mundur. Terus di sini Pak, ini tadi ini untuk gear pemindah. Iya, pemindah gear 1, 2, 3 ya Pak? 1, 3, 2. Siap. Lanjut. Kalau ini untuk conveyor bekerja. Ini untuk conveyor depan dengan belakang ya Pak? Iya, gear sama rail bar harus bekerja. Jadi ini untuk mengoperasikan untuk sewaktu bekerja jadi lahan. Iya, di kejadian waktu kita panen padi. Kalau untuk traveling kita nggak usah memfungsikan ini. Siap. Lanjut lagi Pak, untuk di sebelah ini apa nih Pak? Ini throttle gas. Gas tangan. Iya, siap. Jadi kalau di combine harvester itu tidak seperti di traktor roda 4 ya Pak? Kalau di traktor roda 4 itu kan ada 2 pilihan, satu gas tangan dengan satu gas kaki. Kalau di combine hanya satu. Ada 2 sebenarnya. Ini gas stasioner, ini buat kecepatan juga sebenarnya. Karena di sini kan pakai sistemnya HST Mas, hydraulic static transmission. Jadi dia bekerjanya, kecepatannya hanya melakukan akselerasi. Lanjut lagi Pak, itu ada, ini apa ini Pak? Ini yang tadi untuk putarnya membalikkan putaran. Membalikkan putaran. Jadi putaran yang sekam atau padi yang menyumbat, dibalikkan putaran, dia akan keluar dengan sendirinya dengan menaikkan tuas ini. Siap. Terima kasih banyak Pak Edi. Kemudian setelah kita tadi belajar untuk cara sebelum kita mengoperasikan unit, kemudian berbagai tombol instrumen di sini kita sudah tahu semuanya. Lanjut lagi Pak, kayaknya belum afdol kalau kita itu hanya belajar untuk cara mengoperasikan dan untuk fungsi nama tombolnya. Belum afdol kalau kita itu belum tahu berapa sih kapasitas oli, berapa sih kapasitas air. Boleh dijelaskan di sini Pak?